Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiyalah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama sallaita ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Allahumma barik ala Muhammad wa ala ali Muhammad kama barakta ala Ibrahim wa ala ali Ibrahim innaka Hamidum Majid. Ikhwanu fiddin, ibu-ibu, bapak, saudara-saudara jamaah salat subuh Masjid Al-Mujahidin rahimakumullah. Alhamdulillah, mari sama-sama kita senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala kembali pada kesempatan pagi hari ini, satu waktu yang diberkahi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, sebagaimana doa yang pernah diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allahumma barik li ummati li bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Dari 24 jam yang Allah anugerahkan kepada kita, maka sesungguhnya waktu terbaik adalah ada pada waktu pagi, karena doa yang diminta Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah, kata Rasulullah, berkahilah umatku di waktu paginya. Sehingga kita tahu bahwasanya di waktu subuh atau di waktu pagi, udara itu begitu nyaman. Seorang Hasanul Basri, beliau pernah menuturkan, kenapa di waktu subuh udara itu begitu nyaman? Karena dia tidak pernah tercampur dengan nafas-nafas orang-orang munafik. Orang-orang munafik itu akan begitu berat untuk beribadah pada waktu subuh. Doa Nabi yang menyebutkan Allahumma barik li ummati li bukuriha, ya Allah berkahilah umatku di waktu paginya. Banyak kebaikan-kebaikan yang terjadi pada waktu pagi. Qobliyah subuh yang kita kerjakan misalnya adalah salah satu salat sunnah terbaik, salah satu salat sunnah yang tidak pernah ditinggalkan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Raka'atan qabla al-fajri khairu minad dunya wa ma fiha. 2 rakaat sebelum salat subuh, kata Nabi, itu pahalanya lebih baik daripada dunia dan seisinya. Dan itu pun terjadi di waktu pagi. Salat subuh yang baru saja kita kerjakan ini pun juga pernah dinyatakan Nabi sallallahu alaihi wasallam, siapa yang melaksanakan salat subuh, kata Nabi, fahuwa fi dhimmatillah, maka sungguh dia telah berada dalam jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Seorang Imam Nawawi, beliau pernah menyebutkan, seorang yang sudah melaksanakan salat subuh berjamaah kemudian dia harus diwafatkan juga pada hari tersebut, maka sungguh dia telah berada dalam rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selesai salat subuh, kita juga tahu ada zikir-zikir yang dikhususkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam yang tidak didapatkan pada zikir pada salat-salat yang lain kecuali salat maghrib. 10 kali kita diperintahkan untuk membaca la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Dalam riwayat yang lain, la ilaha illallah wahdahu la syarikalah lahul mulku wa lahul hamdu yuhyi wa yumiitu wa huwa ala kulli syai'in qadir. Kata Rasulullah, siapa yang membaca kalimat tersebut setelah dia melaksanakan ibadah salat subuh, dia baca kalimat tersebut sebanyak 10 kali, maka hasilnya yang dia dapatkan, kata Allahu lahu asyrul hasanatil mujibat maha anhu asyrus sayyiatil mubiqat rafa'allahu lahu asyra darajat wa kan harzallahu fi yaumihi. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara keutamaan orang yang membaca kalimat tadi selesai salat subuh, maka sungguh, kata Nabi, dicatatkan baginya 10 kebaikan yang mewajibkan dia untuk berada di dalam surga Allah. Dihapus 10 dosa yang membinasakan, diangkat 10 derajat. Orang tersebut, kata Nabi, dijaga oleh Allah dari semua apapun yang dia khawatirkan di hari tersebut. Hurizal yawm minasyaitonir rajim. Orang tersebut juga, kata Nabi, dijaga dari tipu daya syaitan. Wa kana idza aznaba, kalaulah seandainya orang tersebutlah orang yang melakukan perbuatan dosa di hari tersebut, kata Nabi, maka dosanya tidak akan pernah mendatangkan musibah atasnya kecuali dosa syirik.
Wa kana ka'adli asyur riqab. Amalan tersebut kata Nabi dicatatkan pahala seperti dia membebaskan 10 orang budak. Dan ini pun juga terjadi di waktu pagi. Belum lagi hadis Nabi yang menyebutkan orang yang bersedekah, orang yang berinfak di waktu pagi, maka malaikat mendoakan orang tersebut, Allahumma a'ti munfikan khalafa. Ya Allah, gantilah orang yang berinfak dengan harta yang lebih baik. Ini semua terjadi di waktu pagi, sehingga layak doa Nabi yang menyebutkan Allahumma barik li ummati li bukuriha. Ya Allah, berkahlah umatku di waktu pagi, adalah doa yang menjadikan kita mendapatkan kebaikan-kebaikan yang sangat banyak. Baik Bapak Ibu rahimakumullah, pagi hari ini kita akan bersama kembali mengkaji ulang tentang beberapa kaidah yang berkaitan dengan bacaan surat atau ayat di dalam ibadah salat kita, di dalam ibadah salat kita. Yang pertama, ulama bersepakat bahwasanya bacaan surat ataupun ayat di dalam salat setelah Al-Fatihah itu hukumnya sunnah, bukan dihukumi wajib. Bukan dihukumi wajib. Kalau ada orang yang melaksanakan sholat kemudian dia hanya membaca surat Al-Fatihah, dia tinggalkan surat ataupun ayat setelah Al-Fatihah dengan bersengaja, sholatnya dihukumi sah. Sholatnya dihukumi sah. Ada orang misalnya sholat subuh tadi, kemudian dia hanya baca surat Al-Fatihah, setelah ghairil maghdubi alaihim waladhdallin, kemudian dia amin, dia langsung ruku Allahu Akbar tanpa dia baca surat atau tanpa dia membaca ayat. Apakah hukumnya sah? Hukumnya sah, karena bacaan surat atau ayat di dalam setiap sholat yang kita kerjakan itu hukumnya sunnah, bukan dihukumi wajib. Kewajiban kita pada saat kita melaksanakan sholat adalah hanya surat Al-Fatihah, hanya surat Al-Fatihah. Wa man lam yaqra bi Fatihatil Kitabi fa hiya khidajun kata Nabi. Siapa yang tidak membaca surat Al-Fatihah maka salatnya rusak, dan salatnya rusak kata Rasul sallallahu alaihi wasallam. Bacaan surat ataupun ayat sekali lagi itu hukumnya sunnah. Itu hukumnya sunnah. Makanya kita tahu ketika di dalam salat berjamaah ada kesalahan bacaan dari seorang imam misalnya. Dia salah membaca ayat, dia salah membaca surat di dalam Al-Quranul Karim ketika dia sholat, maka makmum atau jamaah mendapatkan imam yang salah membaca ayat, tidak buru-buru untuk apa? Untuk membetulkan bacaan imam. Kita tidak langsung untuk masuk membetulkan bacaan imam, kita tunggu dulu apa yang dilakukan oleh imam. Karena kesalahan di dalam membaca surat atau ayat setelah Al-Fatihah di dalam sholat berjamaah bagi seorang imam tidak menjadikan makmum itu harus langsung membetulkan bacaan imam. Seorang imam dia punya 3 pilihan, dia punya 3 hak untuk memilih. Pilihan yang pertama adalah ketika seorang imam salah membaca surat atau salah membaca ayat di dalam sholat jahriyah tentunya, maka pilihan pertama adalah dia bisa mengganti bacaan dia tadi dengan surat yang lain atau dengan ayat yang lain. Dia tersendat pada hafalannya, dan ini harus diberikan kemakluman. Ingat, makmum jamaah jangan tuntut bahwasanya imam itu harus sempurna bacaannya. Jangan tuntut bahwasanya imam itu kada boleh salah. Di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam, bahkan Rasul sallallahu alaihi wasallam itu disebutkan dalam hadis, Nabi itu bahkan pernah salah di dalam bacaan ayat. Nabi itu pernah salah dalam bacaan ayat. Dan benar memang kesalahan yang terjadi pada diri Nabi pada saat itu adalah skenario yang memang Allah tetapkan. Nabi SAW bayangkan memimpin sholat berjamaah dengan para sahabat. Ketika itu ada kesalahan dari bacaan yang dibaca Rasul SAW. Selesai sholat, maka Nabi kemudian menoleh kepada para sahabat, dan ketika itu ada sahabat Rasul, Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab adalah salah satu imam yang biasa diandalkan Rasul sallallahu alaihi wasallam. Seorang sahabat yang biasa diutus Nabi untuk memimpin salat berjamaah. Makanya Ubay ibn Ka'ab ini adalah sahabat Nabi yang pertama ketika melaksanakan qiyamut tarawih, yang di zaman Rasul sallallahu alaihi wasallam qiyamut tarawih itu dilakukan berjamaah hanya 2 atau 3 kali. Selebihnya
tidak berjamaah bersama Nabi SAW, dibebaskan oleh Rasulullah. Ada sekelompok sahabat berjamaah, ada sekelompok sahabat yang lain berjamaah, yang lain ada yang tidak berjamaah. Sampai pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Jadi di masa Rasulullah sampai masa kekhalifahan Abu Bakar As-Siddiq, kemudian masuk pada masa kekhalifahan Umar ibn Khattab. Ketika itu sebahagian sahabat melaksanakan tarawih tidak bersama dengan satu imam. Maka Umar ibn Khattab melihat dengan pemandangan yang tidak nyaman, ada sahabat yang tarawih bersama, kemudian kelompok yang lain juga tarawih berjamaah di tempat-tempat yang lain. Maka disatukan oleh Umar ibn Khattab, dan ketika itu yang memimpin salat tarawih berjamaah pertama di masa kekhalifahan Umar adalah Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab. Ubay ibn Ka'ab adalah sahabat Nabi yang biasa memimpin salat berjamaah. Pada saat terjadi kesalahan bacaan surat atau ayat pada diri Nabi SAW, Rasulullah ketika itu kemudian menoleh kepada para sahabat dan mendapatkan ada Ubay ibn Ka'ab. Maka kata Rasulullah, ya Ubay, kenapa engkau tidak membetulkan bacaan saya? Kenapa engkau tidak membetulkan bacaan saya? Nah, ini pelajaran yang disampaikan oleh Nabi SAW bahwasanya kalau seandainya imam itu dia punya kesalahan, maka makmum jamaah yang menguasai bacaan tersebut dia boleh untuk membetulkan. Dan ketika itu Nabi SAW salah, dan tidak ada sahabat satupun yang membetulkan bacaan Rasul SAW. Kenapa tidak ada satupun dari sahabat Nabi membetulkan bacaan Rasul? Karena mereka tidak tahu syariat pada saat itu. Mereka tidak tahu apa yang harus mereka lakukan, sehingga mereka mendiamkan kesalahan Nabi SAW. Dan ini memang skenario yang Allah tetapkan agar apa? Agar di masa datang setelah zaman Rasul SAW, kalau imam terjadi kesalahan dalam bacaan, maka makmum boleh untuk membetulkan. Kalau seandainya tidak boleh membetulkan, maka orang akan membiarkan saja. Sehingga syariat ini diturunkan dengan kesalahan yang terjadi pada diri Rasul. Hikmahnya adalah pada saat itu makmum boleh untuk membetulkan. Akan tetapi kata para ulama, membetulkan bacaan imam pada saat imam terjadi kesalahan, jangan buru-buru langsung dibetulkan. Kenapa? Karena imam punya 3 pilihan. Pilihan yang pertama adalah pada saat imam melakukan kesalahan pada bacaan dia, maka pilihan imam adalah dia boleh mengganti dengan surat yang lain. Dia tersendat pada bacaan surat yang dia baca, maka dia bisa langsung ganti pada surat yang lebih mudah menurut dia. Dia ambil misalnya Al-Ikhlas untuk mengganti bacaan tersebut. Atau pilihan kedua bagi imam adalah kalau dia terjadi kesalahan di dalam bacaan surat ataupun ayat, dia bisa langsung ruku. Daripada mau memikirkan jari imam, ruku aja sudah, Allahu Akbar. Apakah boleh? Boleh. Pilihan yang ketiga adalah dia bisa mengulang hafalan dia untuk mendapatkan sambungan hafalan tadi. Nah, kalau imam mengulang bacaan dia lagi, kemudian kembali terjadi kesalahan, baru makmum masuk untuk membetulkan bacaan. Adab makmum, adab kita membetulkan bacaan imam adalah terjadi kesalahan dari seorang imam bacaan surah ataupun ayat, jangan buru-buru untuk langsung untuk membetulkan bacaan. Imam membaca ayat misalnya, nah ini pas lawan hafalan aku Justin, hadang ikam imam lah, kalau salah aku nang membujurakan. Niat membetulkan itu apa? Apakah niat ingin menjatuhkan wibawa imam? Apakah niat ingin mendapatkan pujian orang lain? Atau memang niat sesuai dengan apa yang diinginkan dan diajarkan Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam? Orang ketika dia punya hafalan yang sama dengan imam, jangan bujur-bujur menghadangi kesalahan imam. Kesalahan misalnya pada ilmu tajwid saja tidak perlu untuk dibetulkan. Yang asalnya panjang benar 6 harokat misalnya, dia baca hanya 2 harokat. Ini bukan kesalahan. Itu pilihan imam di dalam apa? Di dalam mengambil bacaan tajwid dengan bacaan hadar misalnya, dengan bacaan yang cepat. Kita tahu bacaan Al-Quran itu ada 2 model, ada tartil, ada hadar. Ada bacaan tartil yang sesuai dengan tajwid, dalam artian kalau 6 harokat dia baca 6 harokat, kalau 4 harokat dia baca 4 harokat. Ada bacaan hadar yang semuanya dipukul rata hanya 2 rakaat semuanya.
Tidak ada yang panjang-panjang, semuanya hanya 2 harokat, dan itu pilihan. Jadi kembali bahwasanya kalau imam melakukan kesalahan di dalam bacaan surat ataupun ayat, maka kita tunggu dulu respon imam apa. Apakah dia ganti ayat yang lain, apakah dia langsung ruku, atau imam mengulang bacaan lagi. Kalau dia mengulang bacaan lagi terjadi kesalahan, maka baru dibetulkan bacaan tersebut. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya bacaan surat ataupun ayat itu hukumnya sunnah, bukan wajib. Kenapa dihukumi sunnah? Kalaulah seandainya terjadi kesalahan, imam langsung ruku pun itu tidak dipermasalahkan. Ada orang yang sholat tanpa baca surat atau ayat, dia hanya baca surat Al-Fatihah. Apakah sholatnya sah? Sholatnya sah, karena surat ataupun ayat itu hukumnya sunnah. Kemudian kaidah yang kedua adalah di dalam memimpin sholat berjamaah, kebiasaan yang berlaku pada diri Nabi SAW pada hadis Abu Hurairah radhiyallahu taala an yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, karena Rasul SAW yutilu rak'atal ula min ats-tsaniyah, adalah Nabi SAW, kata Abu Hurairah, punya kebiasaan yang melekat di dalam sholat berjamaah. Ketika Nabi memimpin sholat berjamaah, Rasul punya kebiasaan yutilu rak'atal ula min ats-tsaniyah. Nabi itu punya kebiasaan senantiasa umumnya memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat yang kedua, dan itu melekat pada diri Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Salah satu kebiasaan yang terjadi pada diri Nabi, setiap Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam memimpin salat berjamaah, maka rakaat pertama yang dibaca Nabi, pemilihan ayat atau surat itu lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Dan rakaat kedua pasti lebih panjang daripada rakaat ketiga dan rakaat keempat. Kenapa? Karena rakaat ketiga dan keempat tidak disunahkan membaca surat atau ayat, hanya diperintahkan membaca Al-Fatihah. Rakaat pertama Nabi lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Seorang Syekh Muhammad Shalih Utsaimin dalam kitab beliau Syarhul Mumti' ala Zadil Muqtani, beliau pernah menjelaskan kenapa Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam punya kebiasaan memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat yang kedua. Karena kata beliau, hadhihi munasabatun li tabi'atil insaniyah. Rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Ini adalah perbuatan ini cocok untuk kita secara tabiat. Kalau imam baca rakaat pertama itu lebih pendek daripada rakaat yang kedua, maka umumnya akan tercederai kekhusyukan sholat orang yang berjamaah. Umumnya, contoh misalnya, imam rakaat pertama baca surat Al-Kautsar, inna a'taina kal kautsar. Ini surat ayat yang paling pendek, sudah 3 ayat. Dia baca Al-Kautsar. Tahu-tahu rakaat kedua imam baca Al-Baqarah. Mayoritas kita akan terganggu kekhusyukan sholat kita. Patokannya rakaat pertama Al-Kautsar, wah ini paling rakaat kedua paling jauhnya wal asri, sama-sama 3 ayat, atau qul huwallahu ahad lah misalnya. Tahu-tahu imam baca misalnya rakaat kedua dia baca Al-Imran, maka ini akan tercederai kata para ulama kekhusyukan sholat. Kenapa Nabi memilih rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua? Karena itu cocok secara tabiat. Kita rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, kita hampir tidak ada problem. Kenapa? Secara mental kita siap, secara fisik kita sudah siap. Tapi kalau rakaat kedua dibawa lebih panjang daripada rakaat yang pertama, maka ini akan mencederai kekhusyukan sholat. Sehingga Rasul punya kebiasaan, kata Abu Hurairah, beliau memperpanjang rakaat pertama dibandingkan rakaat yang kedua. Lihat bagaimana detailnya Nabi mengajarkan kepada kita. Orang kalau rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama, berat sholatnya. Tarawih misalnya nanti di bulan Ramadan, rakaat pertama kemudian rakaat kedua, tahu-tahu rakaat kedua lebih panjang daripada rakaat yang pertama, atau rakaat ketiga, rakaat keempat lebih panjang daripada rakaat-rakaat yang sebelumnya misalnya, maka ini akan tercederai kekhusyukan sholat. Sehingga Nabi punya kebiasaan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua, karena secara mental kita siap, dan makmum sudah tidak bisa mengira apa yang dibaca oleh imam ketika masuk rakaat pertama. Makmum itu inyak besar aja lawan imam. Rakaat pertama dibawa panjang 4 juga. Tapi kalau rakaat kedua dibawa panjang dibandingkan rakaat yang pertama, ini berat. Makanya Nabi, kata Abu Hurairah, punya kebiasaan rakaat pertama lebih panjang daripada rakaat yang kedua.
Kaidah yang ketiga di dalam bacaan surat ataupun ayat adalah kalau salatnya sifatnya jahriyah, subuh, maghrib dan isya, salat yang disuarakan, maka membaca surat ataupun ayat itu hanya disunahkan untuk imam, bukan untuk makmum. Membaca surat ataupun ayat itu hanya sunnah bagi imam, bukan untuk makmum. Salat subuh tadi misalnya, makmum selesai baca Al-Fatihah, apakah dia disunahkan baca surat atau ayat? Tidak. Bahkan kalau kita baca surat ataupun ayat setelah baca surat Al-Fatihah di dalam salat jahriyah, di dalam salat yang disuarakan seperti subuh, ini hukumnya makruh. Ubadah ibnu Samit radhiyallahu ta'ala pernah meriwayatkan, satu hari kata beliau, kami salat bersama Nabi SAW, dan ketika itu adalah salat subuh. Fasaqalat alaihi liqira'ah, maka ketika itu Nabi membaca surat atau ayat ketika itu terlihat begitu berat. Ada hal-hal yang seakan-akan mengganggu bacaan Nabi SAW. Selesai salat subuh, kemudian Nabi berkata kepada para sahabat, la'allakum taqra'una khalfa imamakum. Wahai para sahabatku, kata Nabi, apakah ada di belakang saya tadi ikut membaca bacaan sebagaimana bacaan saya? Apakah ada orang yang mengikuti bacaan saya, kata Rasulullah. Sebahagian sahabat yang mengikuti bacaan Nabi kemudian berkata, na'am ya Rasulullah, benar ya Rasulullah, kami mengikuti bacaan engkau. Maka Nabi kemudian bersabda, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, la taqra'u illa bi fatihatil kitab, wa man lam yaqra bi fatihatil kitab fa hiya khidajun khidaj. Kata Nabi sallallahu alaihi wasallam, jangan kau baca apapun di belakang imam kecuali hanya surat Al-Fatihah. Maka siapapun yang tidak membaca surat Al-Fatihah, salatnya rusak, salatnya rusak, salatnya rusak, kata Nabi. Dan ini dalil kata para ulama bahwasanya makmum atau jamaah ketika kita salat subuh, ketika kita salat maghrib ataupun salat isya, salat yang dijaharkan, salat yang disuarakan, maka makmum ataupun jamaah makruh hukumnya membaca surat ataupun ayat. Dia hanya diperintahkan membaca Al-Fatihah. Taruhlah misalnya ada salat maghrib, kemudian kita hafal bacaan imam ketika imam baca surat, imam baca sabbihis misalnya, kita hafal, kemudian kita ikuti bacaan sabbihsnya imam, apakah ini berpahala? Tidak. Ini hukumnya makruh. Ini hukumnya makruh. Salat-salat yang sifatnya jahriyah, salat-salat yang sifatnya jahriyah, subuh, maghrib, isya, salat Jumat, ibadah salat Jumat, kemudian qiyamut tarawih, salat-salat yang sifatnya jahriyah, yang disuarakan, bacaan surat dan ayat itu hanya berlaku untuk imam, bukan untuk makmum. Kita hafal bacaan imam, kemudian kita ikuti bacaan tersebut, apakah hukumnya boleh? Hukumnya makruh. Sebagaimana ketika sahabat Nabi SAW mengikuti bacaan Rasul SAW, maka selesai salat Nabi berkata kepada para sahabat, la taqra'u illa bi fatihatil kitab, kalian jangan baca apapun kecuali hanya surat Al-Fatihah. Maka siapa yang tidak baca Al-Fatihah, kata Nabi, salatnya rusak. Dan ini dalil bahwasanya semua salat jahriyah, salat jahriyah itu salat yang disuarakan, maghrib, isya, subuh, jumatan, kemudian juga salat qiyamut tarawih, ini salat yang disuarakan. Imam baca surat ataupun ayat, kemudian kita ikuti bacaan tersebut, ini hukumnya makruh. Karena kelaziman makmum itu hanya mendengarkan bacaan imam agar apa? La'allakum turhamun, agar kalian mendapatkan rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Makmum itu hanya diperintahkan untuk apa? Untuk membaca surat Al-Fatihah. Tapi kalau masuk pada salat sir, salat yang tidak disuarakan, zuhur dan asar, maka salat zuhur dan asar bagi imam ataupun makmum sunnah membaca surat atau ayat hanya di 2 rakaat awal, sebagaimana hadis yang menyebutkan kana Rasul sallallahu alaihi wasallam yaqra'u fi rak'ataini awwalaini wa lam yaqra' fi rak'ataini akhirataini. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau membaca surat dan ayat di dalam salat sir hanya di 2 rakaat awal, sementara 2 rakaat yang terakhir, rakaat ketiga dan keempat, Nabi tidak membaca surat ataupun ayat, Nabi hanya baca Al-Fatihah. Dan ini berlaku untuk imam dan makmum. Kita sholat zuhur misalnya bersama imam, rakaat pertama setelah Al-Fatihah kita sunnah baca surat ataupun ayat. Rakaat kedua
kita sunnah membaca surat ataupun ayat setelah Al-Fatihah. Tapi masuk rakaat ketiga, kelaziman imam dan makmum itu hanya baca Al-Fatihah. Makanya rakaat ketiga dan keempat tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kenapa? Karena rakaat ketiga dan keempat itu isinya hanya Al-Fatihah. Ada orang sholat maghrib 3 rakaat, maka rakaat ketiga tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua. Kenapa? Rakaat ketiga ini hanya Al-Fatihah. Sholat isya 4 rakaat, rakaat ketiga dan keempat tidak boleh lebih panjang daripada rakaat yang kedua, karena rakaat ketiga dan keempat itu hanya isinya Al-Fatihah. Begitupun juga zuhur, begitupun juga asar. Rakaat ketiga dan keempat itu hanya Al-Fatihah. Adapun rakaat pertama dan rakaat kedua, dia masukkan Al-Fatihah dan membaca surat ataupun ayat. Dan sekali lagi ini berlaku untuk imam dan makmum kalau itu sholatnya adalah sholat sir, sholat yang tidak disuarakan. Kemudian yang terakhir adalah ketika kita membaca surat ataupun ayat, terbolak balik surat itu tidak masalah. Rakaat pertama pian baca Al-Imran, rakaat kedua pian baca Al-Baqarah, apakah boleh? Boleh. Tapi itu tidak sunnah. Tapi itu hukumnya boleh. Sebagaimana Nabi SAW ketika Muawiyah ibnu Hakam menceritakan, Rasulullah itu pernah melaksanakan tahajud bersama saya, kata Muawiyah. Rakaat pertama Nabi baca Al-Baqarah dan An-Nisa. Rakaat kedua Rasulullah membaca surat Al-Imran. Semestinya setelah Al-Baqarah adalah Al-Imran, tapi Nabi baca Al-Baqarah dan An-Nisa, kemudian rakaat kedua Al-Imran. Dan ini dalil bahwasanya terbolak balik surat itu hukumnya boleh. Ada orang rakaat pertama membaca Al-Ikhlas, Qul huwallahu ahad, maka rakaat kedua apa yang dia baca, dia bebas, dia baca apapun terserah. Dia baca Al-Baqarah misalnya hanya 1 ayat misalnya, apakah boleh? Boleh. Terbolak balik surat itu hukumnya boleh. Rakaat pertama ada orang yang membaca Qul a'udzu birabbil falaq. Rakaat kedua apakah harus Qul a'udzu birabbin nas? Tidak harus. Dia baca Al-Ikhlas rakaat kedua apakah boleh? Boleh, tapi tidak afdal. Hukumnya hanya diperbolehkan. Tapi kalau terbolak balik surat, terbolak balik ayat, maka ini hukumnya makruh. Rakaat pertama dia baca Al-Baqarah dari ayat 20 sampai ayat 30. Rakaat kedua dia baca Al-Baqarah ayat pertama sampai ayat yang ke-10. Ini hukumnya makruh. Membolak-balik ayat di dalam satu surat, maka ini hukumnya makruh. Tapi kalau hanya terbolak-balik surat di dalam rakaat-rakaat salat, ini hukumnya boleh, tapi dia tidak afdal. Mudah-mudahan bermanfaat. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.